Shalom saudara, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, bahkan di tengah-tengah segala kesulitan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, kami tahu semua karena pemeliharaanmu. Kami mengucap syukur. Dan kami akan masuki hari ini. Kami mohon tuntunanmu, biar firmanmu yang terus menerangi langkah jalan kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, beberapa renungan yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab saudara banyak tokoh-tokoh yang ditulis di sana mengalami pergumulan yang begitu berat, mulai dari bangsa Israel ya di padang gurun, lalu murid Yesus yang salah satunya mereka terkena badai, apalagi Ayub begitu luar biasa pergumulannya. Hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk belajar pergumulan dari seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, tetapi dia juga tetap mengalami masalah, mengalami krisis dalam hidupnya. Mari kita akan belajar dari Daud. Saya mengajak kita membuka di Mazmur 3 ayat yang pertama sampai ke 9. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud mengalami masalah yang ditulis di ayat 1 itu, yaitu dia lari dari Absalom anaknya. Anaknya Absalom ini ingin mengkudeta, ingin menyingkirkan Daud. Ini anak kandung Daud, saudara. Ya. Di dalam masalah itu kita akan belajar bagaimana Daud berespon ya lewat apa yang ditulis di dalam Mazmur 3 ini, saudara. Ini menarik sekali. Ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Cara pandang Daud terhadap masalah. Ayat kedua dan ketiga, saudara. Di situ Daud menjabarkan detail masalahnya. Bukan saja dia bermusuhan dengan anaknya, ini tentu masalah yang berat sekali, karena yang menjadi musuhnya adalah anaknya sendiri, orang dalam. Nah, kalau musuhnya orang luar gitu ya, mungkin kita anggap wajar lah, itu biasa terjadi. Tapi ini yang memusuhi adalah anaknya sendiri. Tetapi di ayat kedua bukan hanya anaknya, saudara. Betapa banyaknya lawanku. Kalau kita baca kisah pemberontakan Absalom ini, saudara. Absalom ini rupanya mengumpulkan banyak orang, menghasut orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan Daud, penasihat Daud sendiri. Ya, dia kumpulkan dan dia mulai ajak mereka untuk memberontak melawan Daud. Ya, dikatakan banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Dan di ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini lebih bukan saja menyerang emosi Daud, tetapi ini sudah menyerang kepada iman Daud. Ya, dikatakan banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, seorang yang saleh ini tidak akan mengkhawatirkan kalau dia misalnya kehilangan jabatan, kehilangan harta, ya. Tetapi akan menjadi masalah serius kalau dia sampai kehilangan Tuhannya. Ya, ini serangan yang dilakukan ya terhadap Daud ini bukan saja serangan emosinya, ancaman pembunuhan, tetapi serangan imannya. Ya. Dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, masalah-masalah ini itu Daud akui. Daud tidak mengingkari kalau masalah itu memang ada. Ya. Daud tidak membohongi dirinya. Dia tahu ini masalah yang dia hadapi. Berapa banyak orang yang ketika menghadapi masalah, saudara, kita tahu dia coba untuk menipu dirinya, lupakan masalah itu, anggap aja nggak ada, mungkin dengan kata-kata yang indah disusun, saudara. Tapi Daud tidak begitu. Dia tahu, dia tidak menyangkali masalah itu ada, masalah itu yang harus dia hadapi. Ya, tetapi saudara, Daud tidak hanya melihat besarnya masalah itu, detailnya masalah itu. Di dalam keadaan seperti itu, Daud melihat realitas yang lain juga, yaitu di ayat 4 dan 5. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di satu sisi Daud melihat realitas ada masalah yang begitu hebat yang menimpa dia. Tetapi di sisi yang lain Daud pun bisa melihat ada Tuhan. Ya, Daud tidak menyangkali keberadaan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti yang Daud alami, terkadang orang itu nggak bisa lihat Tuhan karena saking bingungnya, saking sedihnya, saking marahnya melihat situasi, dia sampai nggak bisa lihat Tuhan. Dia hanya melihat satu realitas itu saja. Tetapi kita belajar dari Daud sini. Daud bukan saja bisa melihat realitas masalah, tapi dia bisa melihat realitas Tuhan itu ada. Dikatakan di sini, saudara, ya, ada 3 pengenalan Daud akan Tuhan. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud mengenal Allahnya sebagai perisai yang melindungi. Allah yang mengcover hidupnya dari serangan musuh tentunya. Lalu yang kedua, Daud juga mengatakan, engkaulah kemuliaanku. Ini luar biasa, saudara. Ya, kemuliaan orang saleh, kemuliaan Daud ini, dia tidak tujukan kepada kedudukannya, kepada hartanya, tetapi Tuhan itu yang menjadi kemuliaannya. Nah, saudara, ini luar biasa. Kadang-kadang kalau kita punya kedudukan, kita punya harta, ya memang benar yang dikatakan ayat Alkitab, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Tetapi Daud tidak. Daud meletakkan kemuliaannya itu pada Allah. Ya, karena dia tahu pengenalannya kepada Allah, ya, Allah yang luar biasa, itu jauh lebih dari segalanya. Ya. Yang ketiga, dikatakan, engkaulah yang mengangkat kepalaku. Nah, saudara, kalau orang itu tertunduk kepalanya, itu menandakan bahwa orang itu
kalah, orang itu tidak punya harapan. Ya. Di sini dikatakan engkaulah yang mengangkat kepalaku. Ini berarti Allah yang memberinya kemenangan, Allah yang memberikan kekuatan. Ya, ini iman yang lahir karena Daud benar-benar mengenal siapa Allah itu. Ya. Saudara, lalu ayat kelima ini menyatakan bahwa Daud punya keyakinan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Allah tidak akan membiarkan dia sendirian. Nah, setelah Daud melihat dua realitas ini, lalu saudara, ayat yang ke-6 dan 7 itu ada tindakan yang dilakukan Daud. Dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, semakin besar pengenalan Daud akan Allah, maka dia akan melihat realitas masalah yang begitu besar itu tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran Allahnya. Makanya ada tindakan, ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Kadang-kadang orang kalau pengenalan akan Allah tidak dalam, dia akan melihat masalah itu begitu besar, Allah itu kecil. Mereka menganggap, aduh, Allah ini nggak mungkin sanggup menolongku, ya. Saudara, maka itu penting sekali kita punya pengenalan Allah dengan benar dan semakin dalam, sehingga kita bisa memandang segala sesuatu dengan sebenarnya. Lalu ini terwujud dalam tindakan. Daud bisa tidur. Ya, orang yang biasanya kena masalah besar, dia lupa akan Allah, dia nggak bisa tidur, saudara. Ya, pikirannya kacau, nggak ada pengharapan. Tetapi Daud tidak demikian. Dia bisa tidur, bahkan dia punya keyakinan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, bisa saja ketika waktu dia tidur, ya mungkin dia juga merasa gelisah, musuhnya banyak, dia diracun, dia mungkin dibunuh waktu sedang tidur. Ya, tetapi Daud punya keyakinan, aku akan bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini keyakinan yang luar biasa yang lahir dari pengenalan akan Allah. Ya, itu ditegaskan di ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah, saudara, iman yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan ini akan sanggup mengusir segala kekhawatiran kita, rasa takut kita, sekalipun bahaya itu akan datang. Lalu setelah demikian, ayat 8, Daud mengatakan, menaikkan doanya, seruannya, permohonannya, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ya, di bagian akhir ini, ya, ketika Daud sudah tadi melihat masalah, melihat Tuhan, ada sikap iman, tindakan iman, dia berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya, saudara, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Nah, menarik sekali saudara, Daud juga mengingat pertolongan Tuhan di masa lalunya. Ya, sejak dia mungkin waktu mengembalakan domba, dia melawan Goliat dan berapa kali diluputkan dari kejaran Saul dan peperangan. Dia melihat semua pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong dia. Tuhan itu besar, Tuhan itu dia menjadi gembala Daud, tidak membiarkan Daud sendirian. Nah, maka kemudian ditutup dengan deklarasi kemenangan iman. Dari Tuhan pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, luar biasa. Mari saudara kita belajar dari Daud ini, bagaimana dia dapat memandang masalah. Bukan saja memandang masalah saja, dia menyikapinya, dia juga dapat memandang Tuhan. Dia kemudian menyatakan tindakan imannya.
dan bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Biarlah renungan pagi ini, hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Kami mengucap syukur, dan Tuhan tolonglah supaya kami semua dapat memandang segala masalah kami, seperti Daud juga dapat memandang masalahnya dengan benar. Dia bisa memandang Engkau di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dan dia dapat melakukan tindakan iman. Biarlah kami juga dapat melakukan hal yang serupa. Biar Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Kami boleh aman dalam lindungan-Mu. Kami boleh dapat memiliki damai sejahtera karena Engkau Allah Gembala kami yang hidup, yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.